Anime Osake wa Fufu ni Natekara. Anime yang isinya wajah mbaknya kosus gitu. Ceritanya ada mbak yang dikejar deadline, untung ada mbak baik datang nolongi. Tik. Sebagai tanda terima kasih ayo kita ngegaduk, aku traktir. Skip dulu, ajak aja bapak yang itu. Mbak baik pulang ke rumahnya, disambut sama suaminya yang suka nganggur. Dia kasih istrinya gaduk kuning. Ayo diminum, gluduk-gluduk tambah lagi. Siap bos, ini sekalian makanannya. Fix si suami jadi babu si istri. Walaupun dijadikan babu harus tetap disayang ya biar gak jadi janda. Besoknya si istri minum gaduk lagi. Hari ini dia mau males-malesan, jadi deh dia masuk mode Umaru-chan. Sayang minta jatah. Aku lagi masih siang loh. Aku sudah becek. Jadi si suami ngalah deh, lagian kan lagi hujan. Tapi si suami masih kekeh nih, dia mau ngestok gaduk soalnya sudah habis. Si istri jadi paniklah. Tapi tenang, masih ada alkohol 70% sama komik rasa jeruk. Biar aku oplos. Jeng jadi gaduk jeruk. Si istri langsung minum rasanya. Hujan gini enaknya rebahan sambil mengenang masa lalu. Tapi di skip dulu ya soalnya hujan berhenti. Si suami mau ngerjai tugas bapak rumah tangganya. Besoknya si suami ke tempat kerja istrinya, karena istrinya jatuh dari tangga. Si suami kasih bingkisan ke Mbak NVC dan langsung menggendong istrinya layak tuan putri. Aku juga mau, aku juga. Sehabis dari klinik si istri minta minum gaduk. Karena istri lagi sakit, dia buatlah gaduk kuning yang rasanya memabukkan. Kamu mabuk itu gak ada campuran obat nyamuknya loh, harusnya gak mabuk. Jadi deh si istri salting. Malamnya Pasutri ini nonton televisi, sehabis itu langsung tidur, tapi si istri lapar tengah malam, biasa penyakit CWK. Untung si suami baik, dia kasih cemilan malam dan gaduk komik jeruk nipis glubuk-glubuk. Si suami juga kasih istrinya sesajen yang tentunya bikin si istri senang. Setelah kenyang saatnya Pasutri ini nyantui di sofa, si suami ngegombal istrinya untuk minta jatah. Oh jadi ada udang di balik bakwan ya. Besoknya si istri pulang kerja. Suaminya mau kasih minum gaduk tapi di skip dulu soalnya si istri mau ikuti jejak Simba deadline. Si istri kerja bagai kuda sampai digentayangi RRQ lemon gitu. Si suami peka, dia buat gaduk pisang yang halal, jadi si istri pun senang deh. Gak sampai di situ aja kepekaannya, si suami saat lihat istrinya capek kerja, dia gercep bawa ke kasur. Oh so sweet, si suami nganggurmu tetap berguna ya bun. Di kantor Mbak NVC dipanggil bapak yang kemarin, dia disuruh buat bantui proposalnya si Mbak baik. Hei ikut gua, gelut. Ternyata Mbak NVC ajak Mbak Baik ngagaduk bareng buat hilangi stres, soalnya proposal dia gak di ACC. Semua cowok sama saja, ayo kita ngeyuri, ini istrinya saya balikin. Sesampai di rumah si istri minta dibuatin gaduk kemenangan atas berhasilnya proposalnya, si suami buati gaduk warna banteng muda. Si istri masih mikirin proposal Mbak NVC ditolak karena punyanya, sebab Mbak NVC adalah sahabat baiknya. Untung udah minum gaduk jadi pada bobok cantik deh. Kalau mau persahabatan kalian tidak rusak, solusinya ngegaduk aja. Pagi-pagi Pasutri ini nonton televisi lagi, mereka nonton film horor. Kalau nonton gini enaknya sambil minum-minum, jadi deh si suami bikin kopi. Abis minum si istri langsung kesurupan kuntilanak kuning tapi tetap kawaii. Biasanya kalau nonton film ginian pasti CWK suka nempel-nempel. Di sanalah, di sinilah, dan di sono. Emang ya CWK kalau nonton ginian langsung minta jatah. Besoknya si istri pulang kerja. Lihat si suami sakit, istri baik suruh dia istirahat. Ini yang kerja siapa, yang sakit siapa? Si istri mulai masak. Seng, gak meyakinkan, sepertinya perlu tutor Mbak DEBM. Langsung deh dipraktekin, dan jadilah bubur ketan hitam.
Si istri buka kulkas, dia lihat telur jadi deh, dia buat gaduk telur ayam. Karena ini Pasutri suka gaduk, oh tentu rasanya. Walaupun istrinya mirip Shion Tensura, si suami tetap cinta ya sama si istri. Paginya Pasutri ini sarapan bareng. Lihat si istri lesu, si suami meluk istrinya, katanya sih dipeluk 30 detik bisa bikin baikan. Sling, langsung ngefek Jer, lihat sahabatnya lesu dia juga meluk si sahabat. Sling, dilanjut Mbak NVC meluk suaminya. Jer kaget, dilanjut si istri Kawai mau meluk suaminya. Oh aku juga mau. Si Lisa mau. Ih najis. Tiba-tiba di rumah si istri lihat ada boneka beruang. Lihat HP-nya si katanya si suami kena kutuk jadi si istri cariin. Ayah Aang, gak ada sahutan si istri panik dikira betulan dia dikutuk jadi boneka, ternyata suaminya sembunyi di balik gorden, si istri ngambek langsung deh si suami racik gaduk. Glubuk-glubuk aku imut. Si istri masuk ke mode Umaru-chan, dia masih ngambek soal yang tadi. Malam ini keluar di dalam ya. Jangan di luar aja, di perut aja ya. Ini kenapa jadi sus ya, oh sudah tengah malam. Seperti biasa si istri pulang kerja disambut sama bapak rumah tangga. Si suami ngajaki ke pemandian air panas. Akhirnya episode yang ku tunggu-tunggu. Tapi jangan senang dulu bosku, si istri masih bad mood jadi dia mau mandi aja. Ah lumayan cuci mata. Setelah itu si suami masuk dikira mau adegan panas, sekalinya si suami ngasih gaduk ala Jepang biar terasa di pemandian air panas. Seperti biasa ya abis minum si istri masuk mode mabuk. Kayaknya minum aqua juga bisa mabuk. Manggil saya mas. Bagaimana kabar ibumu? Abis minum si istri minta maaf karena gak punya waktu buat ke pemandian air panas sama suami nganggur, tapi si suami merasa gak apa-apa. Selama bisa bersama si istri, suami nganggur tetap merasa bahagia. Langsung deh si suami dapat jatah di kamar mandi. Enak ya kerjanya makan duit istri aja. Di kantor si istri diajak ngegaduk sama Mbak Deadline. Mau ditolaknya tapi lihat muka polos Mbak Deadline terpaksa deh ngikut ke gubuk mewah. Nampaknya si istri kenal tempatnya, ternyata ada si suami nganggur. Suaminya bisa kerja ya bun. Si istri mengenang masa lalu saat dimana bertemu sama si suami. Ini si istri versi rambut pendek sangat cantik ya. Debu, baru juga dipuji. Si calon suami ngambil botol juga boneka si calon istri, setelah itu dia dapat telepon. Mosi, biar hubungan tidak terputus pinjam dulu 100. Si calon istri di kantor dapat banyak masalah, boneka hilang, hujan pula, untung ada gubuk mewah, neduh deh dia dan bertemu sama si calon suami. Sempat salting mereka jadi si calon suami balikin boneka yang tadi dipungut dan disilahkan masuk ke gubuk mewah. Di dalam mereka canggung parah. Jadi si calon suami bikin gaduk mangga yang katanya cocok buat pemula. Tentu si calon istri yang masih pemula langsung masuk mode mabuk. Tiba-tiba ada kaki mulus. Hayo abis ngapain? Aku di mana? Si calon suami masih tidur. Dia langsung bangun. Yang ini langsung malu. Ingat kejadian semalam. Hei, flashbacknya udahan ya. Itulah pertemuan Pasutri gaduk. 15 cm. Atau 20 cm. 30 cm. Pantes betah. Setelah itu si suami nganggur. Pulang kerja bersama istrinya sambil gandengan tangan. Itu istrinya bisa buat saya saja. Besoknya si istri pulang kerja disambut sama suami nganggurnya. Baru juga sehari kerja udah nganggur lagi. Takut dimarahi si istri jadi si suami kasih aneka sesajen. Ini gaduk putih. Ini nasi tumpeng ala Jepang. Ini gaduk es krim rasa mangga. Ini YouTuber sukses. Setelah makan gaduk es krim si istri masuk mode mabuk. Si suami kasih tahu gaduk itu versi level up-nya gaduk yang pertama kali diminum sama si istri. Jangan-jangan si suami kasih pelet ke gaduk itu, siapa juga yang mau nikah sama suami pengangguran. 30 cm bos. Tapi walaupun begitu si istri tetap cinta dan sayang sama suaminya karena yang penting bukan penyebab jatuh cintanya tapi kenangan bersama dia. Cie, kata-kata bijak.
Jadi kesimpulan dari anime ini, jika kamu seorang pengangguran dan ingin nikah, setidaknya cari pasangan pekerja keras, kaya raya dan juga suka minum gaduk. Saranku sih ajak aja tante ini minum gaduk. Lalu bujuk dia untuk lanjutin filmnya. Hihi.